Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Muhammad Adli Al-Hafiz dengan NPM 2019-4350-232 dan Feru Zaid Tamam dengan NPM 2019-4350-2373. Maaf ya, ganti. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. ABC Ular. Materi kali ini adalah penemuan kebenaran. Silakan Ferus. Apa itu kebenaran? Kebenaran sendiri berasal dari kata dasar benar yang dalam bahasa Inggris truth. Menurut KBBI, kata benar memiliki beberapa pengertian, yakni sesuai dengan sebagaimana adanya, tidak berat sebelah atau adil, lurus, artinya dapat dipercaya, cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak bohong, sah, keputusannya sangat sekali sungguh. Dari beberapa pengertian singkat tersebut, bisa disimpulkan kebenarannya adalah segala sesuatu yang selaras, serasi, dan sejalan antara apa yang diyakini dalam pikiran, lalu sesuai dengan apa yang terjadi, dan menjadi kenyataan yang telah dibuktikan. Next. Yang kedua, ada bagaimana memperoleh kebenaran. Cara memperoleh kebenaran itu ada 6, yaitu dengan kebetulan, trial and error, wibawa, spekulatif, kritis, dan neptune. Cara memperoleh kebenaran secara kebetulan yaitu penemuan yang berlangsung tanpa sengaja. Dalam sejarah manusia ada banyak penemuan yang didapatkan secara kebetulan atau tidak sengaja. Dan hal itu akhir menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan umat manusia. Karena kebenaran ini tidak diperoleh melalui penelitian yang menggunakan metode tertentu, maka kebenaran jenis ini tidak dapat diterima oleh dunia keilmuan atau dunia metode ilmiah dengan alasan tidak dapat digunakan untuk menggali pengetahuan atau ilmu. Yang kedua ada trial and error. Trial and error ini penemuan coba dan ralat terjadi tanpa adanya sesuatu kepastian akan berhasil atau penemuannya coba dan ralat ini belum tentu akan mencapai kebenaran yang dicarinya. Memang ada aktivitas mencari kebenaran, tetapi aktivitas itu mengandung unsur spekulatif atau untung-untung. Penemuan dengan cara ini kerap kali memerlukan waktu yang lama, karena tanpa rencana, tidak terarah, tanpa pedoman, dan tidak diketahui tujuannya. Cara coba dan ralat ini pun tidak dapat diterima sebagai cara ilmiah dalam usaha untuk mengungkapkan kebenaran. Yang ketiga ada wibawa. Penemuan kebenaran melalui otoritas atau kewibawaan pendapat orang-orang memiliki otoritas, kewibawaan, pengaruh, kekuasaan. Misalnya orang-orang yang memiliki kedudukan dan kekuasaan sering diterima sebagai kebenaran. Meskipun pendapat itu tidak didasarkan pada pembuktian ilmiah, pendapat itu tidak berarti tidak ada gunanya. Pendapat itu tetap berguna, terutama dalam rangka usaha penemuan baru bagi orang-orang yang menyaksikannya. Namun demikian ada kalanya pendapat itu ternyata tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, pendapat pemegang otoritas itu bukanlah pendapat yang berasal dari penelitian, melainkan hanya berdasarkan pemikiran yang diwarnai oleh subjektivitas. Yang keempat ada spekulatif.
Penemuan kebenaran secara spekulatif. Penemuan kebenaran secara spekulatif mirip dengan cara coba dan ralat. Akan tetapi perbedaannya dengan coba dan ralat memang beda. Seseorang yang menghadapi sesuatu masalah yang harus dipecahkan pada penemuan secara spekulatif. Mungkin sekali ia membuat sejumlah alternatif pemecahan. Kemudian ia mungkin memilih salah satu alternatif pemecahan itu, sekalipun ia tidak yakin benar mengenai keberhasilannya. Yang kelima ada kritis. Penemuan kebenaran melalui cara berpikir kritis dan rasional. Melalui cara berpikir kritis dan rasional telah banyak menghasilkan penemuan tentang kebenaran sesuatu. Dalam menghadapi berbagai masalah, manusia berusaha menganalisisnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya untuk sampai pada pemecahan masalah secara tepat. Cara berpikir yang ditempuh pada tingkat permulaan dalam memecahkan masalah adalah dengan cara berpikir analitis dan berpikir sintesis. Yang keenam ada penelitian ilmiah. Penemuan kebenaran melalui penelitian ilmiah. Cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah adalah yang dilakukan melalui penelitian. Penelitian adalah penyaluran hasrat ingin tahu pada manusia dalam taraf keilmuan. Penyaluran sampai pada taraf setinggi ini disertai oleh keyakinan bahwa ada sebab bagi setiap akibat, dan bahwa setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Pada setiap penelitian ilmiah melekat ciri-ciri umumnya, yaitu satu, pelaksanaannya yang metodis harus mencapai satu keseluruhan yang logis dan koheren. Artinya dituntut adanya sistem dalam metode maupun hasilnya. Jadi susunannya logis. Dua, bersifat universal. Tiga, setiap metode ilmiah harus objektif, artinya terpimpin oleh objek dan tidak mengalami distorsi karena adanya berbagai prasangka subjektif, agar penelitian ilmiah dapat dijamin objektivitasnya. Tuntutan intersubjektivitas perlu dipenuhi. Yang keempat ada penelitian ilmiah juga harus diverifikasi oleh semua penelitian yang relevan. Yang kelima, prosedur penelitian harus terbuka untuk diperiksa oleh ilmuwan yang lain. Oleh karena itu, penelitian ilmiah harus dapat dikomunikasikan. Next. Yang ketiga ada jenis dan kajian kebenaran. Kebenaran yang ditemukan akan dikelompokkan menjadi beberapa jenis melalui kajian ilmuwan. Dengan dikaji terlebih dahulu sebelum dipublikasikan dan disebarkan kepada masyarakat. Sehingga akhirnya kebenaran tersebut diakui dan tidak terbantahkan. Dalam hal kebenaran merupakan suatu ilmu atau pengetahuan. Ada 3 jenis kajian yang dilakukan, yaitu kebenaran epistemologikal, kebenaran ontologikal, dan kebenaran semantikal. Kebenaran epistemologikal adalah pengertian kebenaran dalam hubungannya dengan manusia. Kadang-kadang disebut dengan istilah veritas cognitionis atau juga veritas logika. Yang kedua, kebenaran ontologikal adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada segala sesuatu yang ada ataupun diadakan. Apabila dihubungkan dengan kebenaran epistemologikal, kadang-kadang disebut juga kebenaran sebagai sifat dasar yang ada di dalam objek pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, kebenaran semantikal adalah kebenaran yang terdapat serta melekat di dalam tutur bahasa dan kata. Kebenaran semantikal disebut juga kebenaran moral, veritas moralis. Hal tersebut tidak tergantung apakah tutur kata atau bahasa itu mengkhianati atau tidak terdapat kebenaran epistemologikal ataupun kebenaran ontologikal. Semua itu tergantung pada
manusia yang mempunyai kemerdekaan untuk tutur kata ataupun bahasa itu. Next. Yang keempat ada sifat dan karakter kebenaran. Oke, mulai dari sini akan saya ambil alih. Sifat yang keempat ada sifat dan karakter kebenaran. Oke, sifat dan karakter kebenaran itu setelah melalui proses pengelompokan dan pengkajian, maka kebenaran yang ditemukan akan diketahui sifat dan karakternya. Abbas Hamami Mintareja dalam Surajio tahun 2008 menguraikan bahwa kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak. Kebenaran tidak terlepas dari kualitas, sifat, hubungan, dan nilai dengan adanya beberapa kategori tersebut. Tidak berlebihan jika pada saatnya setiap subjek yang memiliki pengetahuan akan memiliki persepsi dan pengertian yang amat berbeda satu dengan yang lainnya. Dari situlah maka terlihat sifat-sifat kebenaran dan tergantung dengan berbagai pengetahuan yang dibangun, sehingga ada 3 macam sifat yang umumnya ditemukan dalam suatu kebenaran, yaitu yang pertama, kebenaran terkait kualitas dan pengetahuan. Artinya bahwa setiap pengetahuan yang dimiliki oleh seorang yang mengetahui suatu objek ditilik dari jenis pengetahuan yang dibangun dengan maksud apakah pengetahuan yang dimaksud itu adalah yang pertama pengetahuan biasa, yang kedua pengetahuan ilmiah, yang ketiga pengetahuan filsafat, yang keempat pengetahuan kebenaran agama. Lalu yang kedua kebenaran terkait karakteristik dan cara kebenaran tersebut membangun pengetahuan. Kebenaran dikaitkan dengan sifat atau karakteristik dan bagaimana cara atau dengan alat apa seseorang membangun pengetahuannya. Apakah ia membangun dan penginderaan, akal pikiran, atau rasio, intuisi atau keyakinan. Implikasi dari penggunaan alat untuk memperoleh pengetahuan melalui alat tertentu akan mengakibatkan karakteristik kebenaran yang dikandung oleh pengetahuan yang akan memiliki cara tertentu untuk membuktikannya. Artinya, jika seseorang membangunnya melalui indera, pada saat ia membuktikan kebenaran, pengetahuan harus melalui indera pula. Begitu pula dengan cara yang lain. Lalu yang ketiga ada kebenaran terkait terjadinya pengetahuan. Kebenaran yang terkait atas ketergantungan pada terjadinya pengetahuan, artinya bahwa bagaimana relasi atau hubungan antar subjek dan objek. Manakah yang dominan untuk membangun pengetahuan, subjek atau objek? Jika subjek yang berperan, maka jenis pengetahuan itu mengandung nilai kebenaran yang bersifat subjektif. Artinya, nilai kebenaran dari pengetahuan yang dikandungnya amat tergantung pada subjek yang memiliki pengetahuan itu. Lalu yang selanjutnya ada teori kebenaran. Oke. Teori kebenaran itu ada 7. Yang pertama itu korespondensi, yang kedua koherensi, yang ketiga pragmatis, yang keempat sintaksis, yang kelima semantik, yang keenam dan deskripsi, yang ketujuh itu logis yang berlebihan. Kita akan mulai yang pertama yaitu teori kebenaran korespondensi. Menurut Hamami, bahwa teori kebenaran saling bersesuaian atau correspondence theory of truth adalah teori kebenaran yang paling awal dan yang paling tua. Teori ini berpandangan bahwa suatu proposisi bernilai benar apabila saling bersesuaian dengan dunia kenyataan. Kebenaran dapat dibuktikan secara langsung pada dunia kenyataan. Sebagai contoh, air akan menguap jika dipanaskan hingga 100 derajat Celcius. Pengetahuan tersebut dinyatakan benar jika kemudian dilaksanakan percobaan dengan cara memanaskan air hingga 100 derajat Celcius. Apabila hal tersebut benar-benar terjadi, air menguap pada suhu tersebut, berarti pengetahuan itu benar. Jika tidak, berarti pengetahuan itu salah. Yang kedua itu ada teori koherensi. Teori koherensi itu dibangun oleh para pemikir rasionalis seperti Leibniz, Spinoza, Hegel, dan Bradley. Surajio menyebut teori
Surajio menyebut teori ini dengan teori-teori kebenaran saling berhubungan atau coherence theory of truth. Dengan mengutip pendapat Katzoff, Surajio menambahkan bahwa suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi lainnya yang benar. Atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Pembuktian teori kebenaran koherensi dapat melalui fakta sejarah apabila merupakan proposisi sejarah, atau memakai logika apabila merupakan pernyataan yang bersifat logis. Yang ketiga ada teori kebenaran pragmatis. Surajio menambahkan bahwa teori kebenaran pragmatis ini juga disebut dengan kebenaran inherensi atau inherent theory of truth. Kebenaran ini berpandangan bahwa suatu proposisi bernilai benar apabila mempunyai konsekuensi yang dapat dipergunakan atau bermanfaat. Yang keempat ada teori kebenaran sintaksis. Surajio menguraikan bahwa penganut kebenaran sintaksis atau gramatika yang dipakai oleh suatu pernyataan atau tata bahasa yang melekat padanya. Dengan demikian, suatu pernyataan memiliki nilai benar apabila pernyataan ini mengikuti aturan-aturan sintaksis yang baku. Atau dengan kata lain, apabila proposisi itu tidak mengikuti syarat atau keluar dari hal yang disyaratkan, maka proposisi ini mempunyai arti. Teori ini berkembang di antara filosofis analisis bahasa, terutama yang begitu ketat terhadap pemakaian gramatika. Yang kelima ada teori kebenaran semantik. Abbas Hamami dalam Surajio menggunakan istilah teori kebenaran semantik ini sebagai kebenaran berdasarkan arti semantik theory of truth. Dalam teori kebenaran semantik, proposisi itu ditinjau dari segi arti atau maknanya. Setiap proposisi akan ditanyakan apakah proposisi yang merupakan pangkal tumpuan itu menjadi referen yang jelas. Oleh sebab itu, teori ini mempunyai tugas untuk menguak kesahan dari proposisi dalam referensinya. Yang keenam ada teori kebenaran non-deskripsi. Teori kebenaran non-deskripsi dikembangkan oleh para penganut paham filsafat fungsionalisme. Karena pada dasarnya, suatu pernyataan itu akan mempunyai nilai benar yang amat tergantung pada peran dan fungsi pernyataan itu. Yang ketujuh ada teori kebenaran logik yang berlebihan. Teori kebenaran logik yang berlebihan atau logical superfluity theory of truth ini dikembangkan oleh para penganut paham filsafat positivistik yang diawali oleh Ayer. Lebih lanjut, tim dosen filsafat UGM mengutip pendapat Gallagher pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa pada dasarnya menurut teori kebenaran ini bahwa problem kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan karena pada dasarnya apa pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logik yang sama yang masing-masing saling melengkapinya atau melingkupinya. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Virus. Masih optimal pengerjaannya. Ada tambahan Virus? Maksudnya mau request. Iya, bisa. Oke. Cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu maksudnya